Ini pertemuan ketiga kita membahas tentang iman dengan hari akhir. Pertemuan awalnya jauh dulu sebelum Ramadan. Ini jadi catatan penting. Pertemuan lalu kita sudah mulai membahas tentang beberapa nama hari kiamat yang menunjuk kepada spesifik atau sifat dari hari kiamat tersebut. Nah, pertemuan ini Bapak dan Ibu, kita merinci hadis tersebut, wa tu'mina billahi wal yaumil akhir. Lafaz ini kita dapat dari hadis Nabi SAW, termasuk juga lafaz wa tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman, engkau membenarkan, engkau meyakini adanya Allah, zat yang maha mencipta, zat yang wajib disembah, kemudian adanya malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Kemudian beriman dengan qadar, ketentuan Allah, takdir Allah, baik dan buruknya. Nah, terkait dengan rukun iman kepada hari akhir, ini kita bicara soal masa depan hidup manusia secara umum, khususnya kita, karena memang Allah membuat kita ini mengalami kehidupan duniawi, kemudian dimatikan, kemudian kehidupan kedua sesudah hari kiamat, penghancuran alam semesta. Nah, keunikan ini Bapak dan Ibu dimulai dari pemisahan antara jasad dan ruh. Bahwasanya Allah membuat makhluk yang bernama ruh, dan ruh ini dipahami sebagai jismun latif, fisik atau jasad halus, karena Nabi SAW mengabarkan innar ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Ruh ketika digenggam, dicabut oleh malaikat, diiringi oleh pandangan mata. Berarti dek mato ruh tu nampak keluarnya. Itu pemahaman yang diambil oleh ulama. Berarti dia berfisik, berwujud. Nah, maka disebut dengan jismun latif, jisim atau jasad atau fisik yang halus. Nah, Bapak dan Ibu, inilah keunikan kita. Ketika ruh masih dalam jasad, walaupun jantung dikeluarkan masih hidup. Tapi kalau ruh sudah keluar dari jasad, maka tidak lagi ada kehidupan, tidak ada lagi gerak dari anggota tubuh kita. Kejadian hari akhir sebenarnya dimulai dari titik tersebut. Ada yang dicabut ruhnya sebelum hari akhir, dan ada yang dicabut ruhnya di waktu penghancuran alam semesta atau hari kiamat tersebut. Maka dengan itu manusia memiliki umur, yaitu jatah dia hidup di alam dunia. Dan umur ini adalah sesuatu yang diistimewakan oleh Allah. Dia ditentukan kadarnya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kita pakai bahasa Syekh Husain At-Tarabisi di sini. Hatta al-maqtul fa innahu mayyit bi ajalihi. Sampai orang yang dibunuh pun bukan berarti matinya disegerakan, tidak. Memang ajalnya hari itu, cara matinya dibunuh. Jadi cara mati orang beragam. Ada yang mati dengan api hangok biasa, ada yang mati deteh sampai tidur gitu. Ada yang mati dibunuh. Secara hakikat ajal, batas waktu hidupnya memang sampai waktu tersebut. Itu tidak maju, tidak bisa mundur. Dan malaikat yang ditugaskan untuk menggenggam ruh atau mencabut ruh, kita kenal dengan istilah atau namanya Israel. Kerja Israel ini adalah mengeluarkan ruh dari tempat tetapnya, yaitu jasad manusia. Nah, keunikan kita Bapak dan Ibu, alam akhirat itu dimulai dari kematian. Maka walaupun belum kiamat, ketika ruh sudah dicabut oleh malaikat, maka hilanglah kehidupan dari kita. Tetapi ruh ini dikembalikan. Ini bahasa beliau. Summa ba'da wad'il insani fi qabrihi yu'idu Allah ta'ala ilaihi ruha wa yaruddu ilaihi minal hawas wal aqli ma yatawaqqafu alaihi fahmu al-khitab wa yata'atta ma'ahu raddul jawab. Kemudian sesudah manusia diletakkan di alam kuburnya, itu sama ya, termasuk orang mati tenggelam di laut, itu tetap alamnya namanya alam kubur.
karena dia dikubur atau terkubur di lautan. Sesudah dia masuk alam kubur, Allah kembalikan kepadanya ruhnya, dan dengan itu kembali pula kemampuan indrawi. Telinga kembali mendengar, mata kembali melihat, kulit kembali merasakan, begitu seterusnya. Dan juga kembali kemampuan akal untuk mengikat informasi yang menjadi titik bisa memahami dialog atau khitab, dan dengan itu pula orang bisa menjawab. Nah, disinilah adanya Allah menjadikan ada 2 malaikat di alam kubur yang tugasnya menginterogasi, menanyai mayat di alam kubur tersebut. Ini hal yang mudah bagi Allah Ta'ala. Kematian hanyalah memisahkan ruh dari jasad. Kemudian sesudah alam kematian dikembalikan dia untuk alam yang berbeda. Maka memang dalam pemahaman ini Bapak dan Ibu, tidak ada ruh yang gentayangan. Kenapa? Karena mereka ketika masuk alam kubur akan mengalami fase berat, diinterogasi oleh malaikat. Nah, mari kita ukur ini ya. Saya sudah pernah bikin BAP di kepolisian, terasa itu ndak zero itu diinterogasi di polisi. Walaupun kita bukan posisi bersalah. Kenapa? Waktunya lama, pertanyaannya banyak. Nah, di sini Nabi SAW mengabarkan pertanyaan malaikat tidak banyak, tetapi ini pertanyaan-pertanyaan mendasar. Hanya orang-orang yang sudah punya bekal untuk menjawab yang bisa jawab. Yang tidak bisa jawab, maka disiksa mulai dari alam kubur tersebut. Maka di sini kita mendapatkan kabar dari Nabi SAW. Bahkan kita disuruh oleh beliau untuk mendoakan pengokohan bagi mayat yang baru dikubur. Di sini kita beri sebuah catatan karena ada olok-olok dulu dari sebagian mubaligh. Saya akan ini olok-olok walaupun yang ngomong itu sudah level doktor ya. Dia memilih bahasa begini. Gus Dur sampai hari ini tidak bisa ditanyai oleh malaikat di dalam kubur. Kenapa? Karena tidak ada pernah sepi kuburannya dari dikunjungi orang. Dia mengambil pemahaman Bapak dan Ibu bahwasanya malaikat baru bertanya ketika orang pergi sampai si mayit ini mendanga telapak terompa orang menjauh gitu. Nah, baru malaikat tiba. Sehingga pemahaman itu, jadi selama masih ada orang duduk di kuburan, ndak kan nyota-nyotanyo dek malaikat ya. Pemahaman ini jelas tidak benar. Kenapa? Karena hadis tidak hanya satu itu. Bahkan ada hadis yang sahih kita dapati. Saya menisbahkannya kepada Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah karena saya bacanya di kitab itu. Beliau menyampaikan, Nabi masih di pusara, beliau bersabda kepada para sahabat, "Salu li akhikum at-tatsbit fa innahu al-ana yus'al." Mohonkanlah kepada Allah untuk saudaramu ini, sahabatmu ini yang di dalam kubur agar ditasbit, dikokohkan oleh Allah ketika ditanyai malaikat. Kenapa? Karena dia sekarang. Nabi memakai kata al-ana, fa innahul ana. Al-ana itu bahasa kita terjemahannya sekarang. Karena dia sekarang sedang ditanyai. Jadi tidak perlu menunggu orang pergi dulu baru malaikat nanya. Ada keadaannya, orang masih di sinan, malaikatlah tiba menanyo. Maka dimohonkan untuk mayit ini oleh siapapun, termasuk yang masih ada di pusara, agar dia dikokohkan. Maka menerjemahkan bahasa hadis ini, banyak guru-guru yang mengajarkan bahasa pengokohan itu. Allahumma sabbithu bila ilaha illallah. Ya Allah, kokohkanlah mayat ini dengan kalimah la ilaha illallah. Itu bahasa Arabnya. Allahumma sabbithu bila ilaha illallah. Ya Allah, kokohkanlah mayat ini dengan kalimah la ilaha illallah ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur. Bapak dan Ibu yang kemuliakan, ini bahasan kita tentang awal bahasan hari akhirat. Dan ini memang terjadi di 2 keadaan. Bagi yang mati sebelum kiamat, ini sudah mereka jalani dari ditimbunnya kuburan. Adapun mereka yang nanti dimatikan dengan kengerian hari kiamat, maka fase mereka adalah dari awal kematian itu. Kenapa? Karena jeda di antara penghancuran alam semesta sampai kita dibangkit itu waktu yang lama. Bahkan ada bahasa yang memberi ungkapan itu dalam rentang waktu sampai 40 tahunan. Jeda antara penghancuran alam semesta dengan hari kita dibangkitkan dari alam kubur.
Maka Bapak dan Ibu, ini mudah bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah membuat kita dulu makhluk yang tidak dihitung begitu. Kita ini belum apa-apa, bibit kita dari ayah dan ibu yang disatukan gitu. Belum ada cerita bentuk manusia di kala itu, belum ada cerita ruh. Allah sanggup membuatnya. Sebagaimana Allah membuatnya dalam waktu 9 bulanan, Allah sanggup untuk membuatnya dalam 1 detik atau kurang dari itu. Kenapa? Allah kekuasaannya tidak berbatas. Maka kita beramal soleh sebenarnya adalah persiapan untuk masa-masa berat di masa depan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita beramal soleh tujuannya adalah persiapan untuk di masa depan. Pertama sekali yaitu diinterogasi oleh malaikat itu, kalau tidak bisa jawab itu alamat kita disiksa dari beratnya alam kubur. Kemudian waktu siksaan ini sendiri pun ulama memberikan rincian 2. Pertama, ada yang kekal di alam kubur disiksa tanpa henti. Dan ada yang siksa itu berhenti dengan dipandang dia sudah cukup menerima siksaan dengan kadar dosanya. Maka dengan makna ini pula bahwasanya ada siksa kubur yang bisa diringankan. Di antaranya riwayat hadis Nabi SAW bahwasanya beliau melewati 2 kuburan dan beliau mengatakan mereka berdua ini awalnya dibilang tidak melakukan dosa besar. Sudah itu dikatakan oleh Nabi SAW, bal innahu lakabir. Sebaliknya, dosa yang mereka lakukan sebenarnya dosa besar. Bagaimana ulama memahami itu? Menurut mereka berdua waktu hidup, dosa itu bukan dosa besar, tapi menurut Allah itu dosa besar. Apa dosa mereka? Yang satu adalah la yastabri'u min baulihi. Dia tidak beristibra', tidak memastikan bersih dari baul atau air seni. Itu dipandang sepele, padahal adanya air seni, mohon maaf, di kemaluan kita mengenai underwear kita, pakaian dalam kita, menjadikan sholat tidak sah. Karena sholat dengan pakaian atau badan bernajis tidak sah. Sholat tidak sah, wajib dan bernilai, berarti dia dianggap tidak sholat. Satu lagi, yamshi bin namim, orang yang jalan dengan adu domba, dia memandang sepele dosa adu domba. Orang bisa bunuh-bunuhan dek inyo mengatakan katunan di siko kasinan, katunan di sinan kamari gitu. Dianggap sepele. Maka namimah adalah dosa besar. Adu domba adalah dosa besar. Jadi kalau ada orang curhat ke kita tentang orang lain, kalau kita tidak bisa nasihat, dengar saja. Cukup kita meredam diri hanya sampai di awal, tidak disambungkan lagi. Karena dengan menyambungkan 2 informasi ini menjadikan adu domba. Orang kalau tidak mendengar, tidak bercakap, tapi dia mendengar, akhirnya jadi permusuhan. Nah, Nabi SAW melakukan apa? Beliau mengambil pelepah korma yang masih basah, mungkin baru jatuh. Beliau balah 2, dia cucuan di sikoci di sana beliau mengatakan, la'allahu ayyukhaffaf anhuma madama rutaban. Semoga 2 penghuni kubur ini diringankan azabnya selama pelepah korma ini masih basah. Berarti azab kubur bisa diringankan. Kita potong di sini dengan waktu. Insyaallah kita sambung di pertemuan mendatang kalau Allah beri umur. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.